Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini ketemu kembali dengan kakak Indah. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama menyembah nama Tuhan. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan? Semua sudah siap? Yuk, kita mau mulai sekolah minggu kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan satu hari yang baru bagi setiap kami. Kami mau mulai sekolah minggu kami, biar Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kami, biar apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati kami Tuhan. Pujian kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Amin. Semua siap memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kedua Tanganku. Semuanya bergerak, semua berdiri. Sudah siap? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ayo, semuanya siapkan diri, siapkan hati, siapkan pikiran. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bernyanyi dengan sikap berdoa.
dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan pikiran kami untuk Engkau ajar Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan. Berkati kakak abang sekolah minggu yang akan mengajarkan setiap kami, biar hikmat Tuhan itu menyertai setiap mereka dan kami boleh siap mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, asik. Nah, ketemu lagi nih sama abang nih. Sebelum itu, selamat hari Minggu ya buat kita semua. Harapan abang, semoga adik-adik tetap sehat selalu. Oke, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya dong, udah pasti dong. Nah, temanya itu adalah aku diajari. Apa? Aku diajari. Itu temanya ya. Nah, ayatnya itu dari Amsal 22 ayat 6. Apa bang? Amsal 22 ayat 6. Nah, dicatat dulu ya ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya itu dari Efesus 6 ayat 1. Apa? Efesus 6 ayat 1. Oke, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitabnya. Apakah sudah siap Alkitabnya? Ya, harapan abang mau pasti siap lah, bu adik-adik yang takut akan Tuhan. Nah, habis itu kita buka ayatnya. Amsal apa tadi? Ya, Amsal 22 ayat 6. Nah, kita buka Amsal 22 ayat 6. Apakah sudah dapat? Ya, kalau misalnya adik-adik sudah dapat Amsal 22 ayat 6-nya, oke, mari kita baca bersama-sama. Oke, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, maksud dari ayat ini adalah adik-adik, maksudnya apa ya? Ayo, ada yang tahu gak? Nah, maksudnya ini adalah Raja Salomo memberitahukan kepada yang orang tua atau yang lebih tua untuk mengajarkan anak-anak muda. Ajaran apa sih bang? Ajaran tentang firman Tuhan adik-adik. Karena kenapa firman Tuhan sebagai bekal buat masa muda seperti adik-adik sama kayak abang. Karena kenapa? Kalau misalnya dari kecil kita sudah mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, terus memahami ayat-ayat firman Tuhan, nanti pas tua, nanti kalian adik-adik, maksudnya pas tua itu pas kalian udah dewasa pun belum cukup juga sih, maksudnya ya udah tua lah. Tua, nanti kalau misalnya kalian udah tua, kalian tuh pasti di jalan tuh yang benar ya adik-adik, tidak menyimpang. Sama kayak di ayat 6 ini dibilang kan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lah, kalau misalnya bukan firman Tuhan yang buat bekal dari adik-adik dari kecil, abang yakin nanti pas kalian tua, ya abang sih nggak berharap, karena abang yakin orang-orang yang percaya pasti dari kecil sudah diajarkan orang tuanya dan udah dibekali firman Tuhan itu ya. Tapi kecuali bagi orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak belajar firman Tuhan dari kecil, nah tuanya nanti ya kalian adik-adik tahu lah gimana jalannya. Nah, makanya itu ya adik-adik, bersyukurlah adik-adik
Karena dari kecil sudah diajari orang tua kalian, kayak datang ke sekolah minggu, terus baca Alkitab, terus membaca ayat-ayat hafalan yang dikasih sama guru-guru sekolah minggunya, terus memahami semua, nggak harus semuanya sih, karena semua butuh proses emang. Maksudnya memahami ayat-ayat yang kalian baca, memahami. Nah, karena ayat-ayat Alkitab ini bukan dihafal adik-adik. Ayat-ayat Alkitab ini harus dipahami, ya, harus dipahami. Karena kalau misalnya kalian dihafal doang, berarti kalian nggak mencerna ayat-ayat itu, semua kalimat-kalimat yang ada di ayat itu. Kalau misalnya kalian memahami, berarti kalian mencerna semua kalimat yang ada di ayat-ayat itu. Maksudnya mencerna tuh kayak masuk ke dalam otak dan masuk ke dalam hati. Tuh, kalian pikirin, jadi kalian pikirin, terus kalian perbuat. Itu adik-adik. Kalau misalnya memahami ya, kalau misalnya diapalin doang, ya kalau diapalin doang mah besok juga kalau lupa, yakin abang, ya kan? Ya. Nah, oke. Orang tua kalian dari kalian kecil itu sudah mengajari tentang firman Tuhan, betul? Betul. Nah, orang tua kalian juga mengajari tentang ilmu apa? Ilmu pengetahuan, adik-adik. Ilmu pengetahuan. Nah, banyak yang di luar sana yang pintar, terus yang cerdas, terus ilmunya banyak. Nah, tetapi adik-adik, nih abang bilang ya, tetapi kalau misalnya kita pintar, terus ilmunya banyak, tapi kalau misalnya tidak diimbangi sama firman Tuhan, nothing adik-adik. Itu nol hasilnya. Karena kenapa? Ya, orang yang pintar aja tuh bisa mentuhankan ilmunya, paham nggak? Sedangkan dia mentuhankan ilmunya ketimbang mentuhankan Tuhan Yesus. Tuh, itu sangat berbahaya adik-adik. Itu contoh orang yang ilmu pengetahuannya itu tinggi dan ilmu firman Tuhannya itu, pengetahuan firman Tuhannya tuh di bawah rata-rata adik-adik. Abang yakin orang-orang percaya tidak mungkin seperti itu. Jadi ilmu pengetahuannya itu tinggi, ilmu firman Tuhannya juga tinggi. Jadi sebanding. Oke? Nah, abang harap kalian harus seperti itu. Karena kenapa? Ini sangat berarti buat kalian nanti pas udah besar atau udah kalian tua. Yang pertama, yang ilmu pengetahuan kalian tidak dibodoh-bodohi, ya, kalian tidak dibodoh-bodohi sama orang. Terus yang kedua, firman Tuhan, kalian tidak memodohi orang lain. Karena kenapa? Ajaran firman Tuhan tidak mungkin mengajarkan orang-orang percaya yang jelek-jelek. Itu ya. Jadi ilmu pengetahuan dan ilmu firman Tuhan harus sebanding adik-adik. Tidak boleh dikurangin satupun. Oke? Nah, makanya itu banyak di luar sana itu ya mentuhankan ilmunya itu adik-adik. Jadi itu dia melupakan Tuhan Yesus atau Tuhannya ya. Karena ya bisa dibilang dia lebih pintar daripada Tuhan gitu. Itu bagi orang-orang kayak ateis yang tidak percaya dengan Tuhan itu sih. Nah kenapa kembali lagi kenapa abang bilang firman Tuhan adalah bekal untuk adik-adik? Nah, karena orang yang baik aja tuh pasti adik-adik pasti akan terjerumus ke hal-hal yang gak baik. Nih, oke. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Apakah udah dapat? 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, nih ya, yang tadi abang bilang, orang baik aja ya bisa terjerumus yang tidak baik adik-adik. Nah, nih ya, abang baca. 1 Korintus 15 ayat 33.
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuh, ya, yang baik aja bisa terjerumus ke yang gak baik adik-adik. Kalau misalnya iman kita tidak kuat, terus bekal kita kurang, sama aja tuh ya, kita ke sekolahan, terus kita nggak bawa bekal nasi, ya. Terus habis itu kita nggak ada uang jajan, terus kita lihat teman-teman kita pada bawa bekal semuanya, mereka kenyang, kita kelaparan adik-adik. Sama kayak firman Tuhan. Kalau misalnya dari kecil kita membawa bekal itu, bekal firman Tuhan itu, ya sampai tua pun kita nggak bakalan lapar. Kita pasti, bukannya nggak bakalan lapar sih, maksudnya nggak bakalan mengikuti orang-orang yang di luar sana yang nggak takut sama Tuhan. Itu. Jadi kalau misalnya kita udah dibekali tentang firman Tuhan, kita kokoh iman kita, walaupun orang di luar sana bilang, oh ya udah cabut aja dari sekolah, udah nggak usah ngerjain PR, ya lah PR doang bisa dikerjain di sekolah. Nah kalau di sekolah udah pasti kayak gitu kan, pasti ada aja orang-orang yang menghasut kita ke hal-hal yang jelek. Itu kalau misalnya iman kita kuat, kita iman kita kokoh, patah semua omongan-omongan yang di luar sana yang untuk menjelekkan kita. Karena orang tua kita juga nggak bakalan lah mengajarkan yang jelek-jelek adik-adik kepada kita semua. Orang tua kita tuh pasti mengajarkan anak-anaknya itu yang baik-baik dan menjerumus anaknya itu ke hal yang baik. Makanya itu bersyukurlah adik-adik, karena adik-adik sudah diajari orang tuanya dari kecil, didatangin ke sekolah minggu, dari bayi ya, dari bayi kalian udah diajarkan, didatangi ke ibadah sekolah minggu sampai sekarang. Karena itu sangat berarti adik-adik. Oh iya, kalian tahu gak, pernah dengar gak kata-kata ilmu itu sangat mahal? Ilmu itu sangat mahal adik-adik. Jadi kalian jangan sia-siakan ilmu itu. Walaupun itu ilmu pengetahuan atau ilmu firman Tuhan. Ya. Kalau misalnya kalian udah mendapatkan ilmu itu, kalian pergunakan dengan baik dan bijaksana. Ingat ya, lakukanlah ilmu itu yang baik sama bijaksana. Karena banyak di luar sana yang tadi abang bilang, dia ilmunya banyak, tapi dia tidak lakukan ilmu itu yang gak baik sama yang gak bijak. Yang gak baik itu apa? Membohongi orang, menipu orang, terus banyak omongnya, terus tiba-tiba dia ketipu, yang korbannya kena tipu. Terus yang bijak, yang gak bijak, yaitu apa? Berbuat curang. Nah, yang orang pintar ini sama orang cerdas beda adik-adik. Ya, pintar itu ya semua pintar lah. Kalau misalnya orang cerdas itu bijaksana. Itu pintar dan bijaksana nih. Itu adik-adik yang cerdas ya. Makanya abang harap kalian harus jadi manusia yang cerdas, bukan manusia yang pintar. Oke? Nah, oke, kembali lagi nih adik-adik. Kita buka Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Nah, ini adalah pertamanya ya. Ini pertamanya yang tadi abang bilang, kenapa anak-anak muda harus dibekali firman Tuhan. Nih ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan adik-adik. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalian mau jadi orang pintar atau orang bodoh? Pasti orang pintar, nggak mungkin mau jadi orang bodoh. Karena orang bodoh, yang tadi abang bilang, orang bodoh tuh menghina hikmat dan didikan. Pasti kalian semua mau dididikan karena kalian mau maju. Pasti. Orang tua kalian juga pasti mau maju, mau memajukan anak-anaknya nanti. Itu adalah permulaan pengetahuan adik-adik. Ingat ya, permulaan pengetahuan yaitu takut akan Tuhan.
Kalau misalnya kalian sudah takut akan Tuhan, itu permulaan dari pengetahuan. Bukan dari kalian dari TK terus mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan. Pertama kali kalian udah lahir, terus sudah diajarkan orang tuanya firman-firman Tuhan, dan adik-adik jadi takut akan Tuhan, itu adalah permulaan dari pengetahuan. Itulah dasar pengetahuan itu adik-adik. Ingat ya, kalau misalnya kita udah takut sama Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan adik-adik. Jadi pergunakan dengan baik pengetahuannya. Jangan kayak orang-orang di luar sana. Tidak baik. Karena Tuhan tidak suka sama orang-orang yang jahat. Dan mensalahgunakan talenta yang udah dikasih Tuhan kepada orang itu. Ya. Nah, Efesus 6 ayat 1 kita buka. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Nah, di ayat ini kita disuruh menghormati orang tua adik-adik. Karena kenapa? Karena orang tua kalian sudah capek mengajari kalian dengan penuh hati, penuh kasih sayang mengajari kalian untuk menjadi yang baik. Jadi balaslah budi orang tuamu dengan cara menghormatinya, ya. Jangan pernah kalian tuh nggak menghormati orang tua kalian semua adik-adik, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini adik-adik, ya. Jadi Tuhan memberikan talentanya kepada orang tua dan orang tua menyalurkannya kepada kita semua adik-adik. Jadi kita harus menghormati orang tua kita karena dia sudah memberi kasih sayangnya kepada kita semua dan mengajari kita dengan sepenuh hati supaya kita tetap di jalan Tuhan. Oke? Oke. Itu ya adik-adik firman Tuhan pada minggu hari ini. Ya, Abang harap sih kalian semua mendengarkan firman Tuhan dan merangkumnya adik-adik ya, karena dan memahami lah firman Tuhan yang tadi Abang sampaikan, karena itu sangat penting buat kita semua. Dan ya tetap hormati orang tua, terus jangan pelit-pelit tentang ilmu kalian, share kepada semua orang supaya kalian tuh berhikmat dan peduli sesama, karena ilmu itu ya kita mati pun ilmu itu juga mati adik-adik. Jadi kalian tuh jangan pelit ilmu kepada semua orang, karena orang-orang yang kurang pengetahuannya tuh sangat membutuhkan sama orang yang penuh ilmunya, ya. Jadi kalian harus membantu sesama manusia dan tidak membenci sesama manusia karena dia kurang ilmunya. Oke adik-adik, itu saja dari Abang. Terima kasih sudah mendengarkan. Abang harap kalian memahami semuanya. Ya, iya. Pesan Abang, semua emang butuh proses adik-adik. Kalian diajari sama orang tua kalian tuh, Abang yakin semua butuh proses. Nanti pada saat nanti kalian bakal memahami semua ajaran-ajaran orang tua kalian. Oke, itu aja dari Abang. Kalian tetap di rumah aja, jaga kesehatan, harapan Abang. Terus doakanlah semua yang ada di dunia ini, semoga bisa kelar permasalahannya, terkhusus sama virus corona ini, supaya kita bisa bertemu lagi di gereja dan mendengarkan firman Tuhan dengan bersama-sama. Oke, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, ya Bapa, terima kasih ya Pak atas penyertaan-Mu pada saat hari ini. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Kristus. Kiranya Kau berkati ya Bapa, supaya adik-adik kami ini bisa memahami dan melaksanakan atas firman-Mu Tuhan Kristus. Ya Bapa, terlebih lagi kami berdoa ya Bapa untuk pandemi yang sedang kami hadapi ya Bapa, yaitu virus corona.
Ya Bapak, hapuskanlah virus corona ini Bapak, supaya dunia ini sehat seperti semula ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami ya Bapak, kami rindu bertemu dengan keluarga kami ya Bapak. Ya Bapak, kelarkanlah permasalahan ini ya Bapak, supaya rasa rindu ini ya Bapak bisa terobati. Terlebih khusus ya Bapak, kami sangat rindu ya Bapak untuk beribadah di gereja ya Bapak. Kiranya Kau berkati kami ya Bapak, supaya rasa rindu ini terobati ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk semua dokter, tenaga medis yang berhadapan langsung ya Bapak untuk menyembuhkan orang yang terkena virus corona ya Bapak. Kiranya Kau berkati mereka semua ya Bapak. Berikanlah mereka kesehatan ya Bapak. Berikanlah mereka kekuatan ya Bapak, supaya mereka dijauhi oleh terjangkit penyakit ya Bapak yang sedang mereka hadapi ya Bapak. Ya Bapak, kami ini manusia berdosa ya Bapak. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapak, supaya kami bisa terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, berkatilah juga ya Bapak teman-teman kami dan keluarga kami yang di luar sana ya Bapak, supaya mereka sehat selalu dan dijauhi oleh penyakit-penyakit ya Bapak. Ya Bapak, itu saja doa kami ya Bapak untuk pada saat hari ini. Berkatilah doa kami ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyikan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Shalom adik-adik. Gimana hari ini? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Tema kita hari ini tadi apa? Aku diajar. Jadi semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan mempunyai komitmen mau diajar oleh Tuhan. Nah, ada apa ya di sini? Ada Bang Duben ya? Hari ini bertepatan dengan awal bulan Mei 2020. Saatnya kita mau merayakan ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 13 April 2020 sampai dengan hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Ayo, siapa yang ulang tahun? Angkat tangannya. Nah, kita mau merayakan bareng-bareng nih adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Ayo kita nyanyikan. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Boleh sambil joget-joget di rumah adik-adik. Yuk, joget terus yuk. Yuk. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Kita motif lilinnya ya. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Tiup sama-sama abang ya. 1, 2, 3. Yeay. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan
sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Kita sudah merayakan bersama-sama bagi adik-adik yang berulang tahun periode 13 April sampai dengan hari ini, tanggal 3 Mei 2020. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun, panjang umurnya, sehat selalu, semakin pintar studinya, semakin taat sama orang tua, dan semakin rajin untuk ke sekolah minggu. Nah, yang sudah berulang tahun, nanti ketika masuk, siapa aja yang sudah dirayakan dari bulan lalu sampai bulan ini, sudah masuk, nanti akan diberikan hadiah oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Jangan lupa diingetin ya. Oke, kita mau lanjut adik-adik untuk doa penutup. Sampai jumpa lagi. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami boleh sekolah minggu. Biar Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Biar Tuhan yang terus mengajari setiap kami. Biar setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.